rangkaian dari sistem kerja pneumatik ini terdiri dari catu daya, elemen masukan, elemen proses, elemen kontrol akhir, dan aktuasi. Kalau diilustrasikan, itu komponen-komponen dalam pengendalian pneumatik itu terdiri dari tadi ya, catu daya. Nah, ini ya. Jadi rangkaian sistem kerja pneumatik itu terdiri dari berbagai susunan gitu. Mulai dari paling bawah tinggi, ini namanya catu daya. Catu daya ini terdiri dari ini kompresor, kemudian di sini simbol yang sederhana dari air service unit atau ASU sini ya, air service unit. Nah, di sini ada elemen masukan. Elemen masukan ini terdiri dari beberapa katup yang tentunya ini katupnya sama, situasi kanan kirinya juga sama. Ini hanya contoh saja skematiknya, jadi misalnya ini diganti tidak masalah. Cuma umumnya kalau masukan itu katupnya pakai 3/2 valve. 3/2 tahunya dari mana? Nah, itu harus tahu jenis-jenis katup dulu. Katup ini menjelaskan tentang katup. Katup atau valve dalam pengendalian pneumatik ini terdiri dari ruang-ruang gitu ya. Misalnya minimal itu ada 3 ruang. 3 ruang atau posisi sama saja. Ini ada posisi A, posisi B, posisi C. Kalau model yang seperti ini 3/5. Tahunya dari mana? 5 itu 5/3 ya. 5 itu salurannya, 3 itu ruang atau posisinya. Jadi 5 sebagai pembilang itu adalah salurannya. Kemudian yang posisi netral dari katup itu umumnya ada di sebelah kanan, sebelah sini. Kalau di software, karena dia terintegrasi, maka dia biasanya langsung otomatis gitu ya. Kalau pengendaliannya menggunakan kontrol atau tidak langsung gitu ya. Ada pengendalian namanya pengendalian langsung, tidak langsung, kemudian intuitif dan cascade. Nah, intuitif cascade ini pengendaliannya kan semi otomatis, tidak manual tekan terus gitu ya. Misalnya saya punya alat pemotongnya ini menggunakan silinder pneumatik. Kenapa pakai silinder pneumatik? Mungkin alat yang dipotong ini tidak terlalu tebal sekali gitu ya. Menggunakan pneumatik pastinya lebih efektif. Apa misalnya sebelum ke situ ya, apa sih manfaat atau bedanya dari pneumatik, hidrolik dan motor listrik? Itu yang sering kita temui ya. Nah, perbedaannya sebenarnya cukup mencolok. Kalau misalnya kita butuh daya yang besar, gunakanlah hidrolik. Elektrik misalnya dari rotasi ke translasi kan bisa saja. Cuma nanti untuk dari segi ketahanan dari alat translasinya, misalnya pakai skru gitu ya, itu akan lebih lama nggak daripada misalnya menggunakan hidrolik. Kalau misalnya lebih awet menggunakan hidrolik, gunakanlah hidrolik yang lebih efisien. Walaupun bisa juga menggunakan skru pakai elektrik. Yang pneumatik ini ketika dibutuhkan kecepatan yang tinggi, cuma dayanya yang enggak begitu besar, itu menggunakan pneumatik. Selain itu pneumatik murah, bersih, ramah lingkungan juga. Ya, jadi udara yang atau buangan, ya, misalnya si buangan, saluran pembuangan itu dibuang langsung di udara tidak masalah karena udara. Ya. Kalau hidrolik saluran pembuangan ini ya, pom pembuangan
5 atau 3 itu harus dibuang lagi ke tangki. Itu keunggulan pneumatik. Nah, pneumatik sendiri ya di dalam kompresor itu bisa dikompresi karena pneumatik kan kompresi, dikompresi sampai dengan 1/7 dari volumenya di ruangan biasa kayak gini. Nah, katot ini terdiri dari saluran masuk. Saluran masuk itu simbolnya 1 atau P. Saluran kerja ini 2 atau B atau B. Ada nanti ya. Saya seringnya menggunakan yang angka-angka. Ini saluran buang. Saluran buang itu NST, berarti jadi boleh menggunakan salah satu kode. Saya seringnya menggunakan yang tengah. Jadi cara bacanya itu gini. Misal kita ngomong masalah kartu. Misalnya saya ada kartu. Kita harus tahu kartu itu ada berapa ruang, ada berapa posisi. Ini ada berapa? Ada 2. Ada 2. Kemudian saya berikan ini untuk salurannya. Ini berarti kartunya ada 2 ya. Ini untuk kerjanya selalu ada selalu ada satu daya atau masukan, kemudian ada kerjanya. Berarti kartu ini salurannya ada 2, ruangnya ada 2. Ini udara masuk, jadi secara normal udara itu nanti masuknya yang sebelah kanan. Secara normal udara masuk kan tidak bisa. Ditombol dulu dari sini, baru udaranya bisa masuk. Ini ruangnya geser ke sana. Kemudian ini masuk ke sana. Jadi kalau seperti ini, dia namanya normalibus. Secara normal dia udara tidak bisa masuk. Misalnya kalau mau normally open ya ini juga dibalik pun juga bisa. Nah itu nanti yang untuk depan itu ya diperkenalkan dengan software Vesco itu. Nah ini yang pengendaliannya menggunakan solenoid. Pengendaliannya itu bagaimana? Macam-macam. Ada yang manual menggunakan push button, ada yang button gitu ya. Ini button. Ada yang mekanik, ada yang pneumatik elektrik. Ini yang elektrik. Misalnya kanan kiri dikendalikan dengan elektrik. Nanti akan muncul seperti ini simbol elektriknya ya. Nah nanti kalau mau semi otomatis pengendaliannya, maka gunakanlah elektrik atau kanan kirinya menggunakan pneumatik. Ini Ctrl C Ctrl V sistemnya fungsinya juga bisa dipakai. Ini saya ubah misalnya sini pneumatik berarti pengendalian kartu ini kanan kirinya menggunakan pneumatik. Kanan kirinya atau kendali itu kodenya 11, 12 ya. Nah modelnya gini. Di ruangan sebelah ada, di depan dan nah yang ini masuknya, ini yang bawah ini biasanya buang, yang atasnya kan bisa. Untuk kendalinya kanan kiri. Air service unit ya tadi secara lengkap tuh gambarnya seperti ini. Penjaraannya ini penjaraan air service unit. Ada regulator, kemudian ada pelumas, ada apa lagi? Ada penyaring udara. Kemudian di sini selanjutnya ini ada namanya elemen pemproses. Elemen pemproses ini menggunakan N-logic atau N-valve sama saja. N-valve. Jadi kalau
ini tidak aktif, ini tidak aktif, ini aktif misalnya, ini tidak aktif, ini tidak bisa bekerja. Bisanya bekerja, ini harus aktif, ini harus aktif, baru ini udara masuk sini bisa mengalirkan udaranya masuk ke katung yang kontrol akhir. Ini namanya elemen kontrol akhir. Umumnya menggunakan katung 5/2, 5/3 juga tidak masalah, tergantung kebutuhan. Ingat, kalau nyambung itu jangan sampai salah, posisinya itu ada di tengah. Nanti kalau nyambung itu juga paskan pas tengah. Ini ya, ini satu, ini satu daya, 2-nya kerja, 3 buang, 4-nya kerja juga, 5-nya buang. Pakai yang sebelah kanan. Nah ini kerjanya untuk silinder maju, menggerakkan silinder maju, untuk menggerakkan silinder mundur. Berarti secara default dia silindernya ada di belakang. Karena udara ketika saya nyalakan ini masuknya ke sini ya. Tinggal dilihat saja alurnya. Kalau ini tidak ditekan, udara ini mampet, tidak masuk, ini mampet. Baru kalau ditekan, oh ini ditekan, geser ke sana, geser ke sana, ininya jadi masuk yang sini. Ini jadi memajukan sebenarnya. Nah, poinnya di rangkaian sistem kerja pneumatik ini adalah untuk sistem kontrolnya umumnya terdiri dari berbagai rangkaian ini. Ya, ini nanti bisa kombinasi. Elemennya itu, elemen-elemennya. Dalam satu permasalahan nanti tahu, kemudian cara programnya juga tahu, buat belajar atau wiringnya tahu, nanti alat yang dibutuhkan apa saja nanti tahu, praktekkannya pernah tahu, ya, bisa, ya nanti bisa semua. Ketika nanti mengerjakan yang lain bisa. Yang penting dalam mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan sistem itu bukan bagaimana kita menghafalkan oh ini harus gini enggak. Logika untuk penyelesaiannya itu bagaimana, itu yang penting. Ya. Pakemnya seperti apa itu yang digunakan, itu akan mempermudah juga dalam penyelesaian permasalahan dari rangkaian sistem. Ya. Contoh sistem sederhana seperti itu ya. Sistem sederhana itu silinder digunakan untuk mendorong tumpukan box sehingga boxnya terdorong ke depan. Nah, itu komponen apa saja yang diperlukan. Ya. Nah yang terakhir, yang terakhir ini adalah itu adalah elemen aktuasi. Bisa berupa motor, bisa berupa silinder. Kaitannya dengan pembahasan pneumatik. Lighting macam-macam, ada yang double ya nanti. Nah ketika nanti saudara saya tugaskan untuk membuat rangkaian dari sistem itu harus detail, misalnya harus ada komponennya 1, 2, 3. Ini juga harus ada tulis. Ini untuk kendali. Nah ini kodenya ada 12, 14, 16, 18. Ini untuk kendali pneumatik, kendali solenoid. Ini 12, 14. Nah ini apa? Ini untuk aktuasinya, kanan kiri. Jadi jarang yang aktuasi kanan kirinya itu kosongan. Ya, ketika beli di pasaran itu pasti kita bisa pilih aktuasi kanan kirinya sudah apa? Last question misalnya menggunakan misalnya kita beli yang fokus badan, kembalinya dengan gas.
Ada juga di software itu bisa merangkai semaunya, tapi di pasaran enggak. Jadi survei juga gitu ya, sebelum kita buat rancangan rangkaian yang ada di sini, ternyata mau beli tidak ada. Jadi jangan sampai begitu. Ini berlaku tidak hanya pneumatik sebenarnya. Bagaimana langkah-langkah penyelesaian sebuah permasalahan dari sistem. Langkah penyelesaian ini kalau saya boleh menyimpulkan ya, bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan dari rangkaian sistem kerja. Yang pertama itu kita harus tahu cara kerja dari sistem ya, mengerti dan tahu cara kerja dari sistem. Ketahui cara kerja sistem atau prinsip kerja sistem. Contoh misalnya yang saya tunjukkan di YouTube-nya, saya sudah baca. Ini di halaman berapa, di 83. Ini untuk contoh function. Kita mau lihat set posisinya saja. Set posisinya itu misalnya seperti ini. Kita harus tahu langkah kerja, cara kerja ini. Biasanya, jadi ketika pedal atau tombol push button ditekan, misalnya pakai button gitu ya, maka sistem itu akan bekerja. Ketika bekerja, posisi silinder ada di belakang, misalnya gitu ya. Ketika mau bekerja, silinder itu akan mendorong box ke depan, sehingga box akan turun di bagian depan itu ya, bagian depan. Kemudian setelah mencapai titik mati depannya misalnya ya, kalau di motor torak sampai ke langkah maksimumnya. Langkah maksimumnya gimana, itu diatur dengan limit switch ya, atau yang lainnya diatur. Kemudian mundur ya, setelah maju kemudian mundur, boxnya yang tumpuannya akan turun lagi, kemudian maju lagi. Jadi sistem itu akan berubah. Nah itulah maksud saya cara kerja dari sistem. Ini yang sederhana itu. Nanti kalau kompleks misalnya ada 5 atau 10 silinder untuk kerja yang berbeda, alurnya gimana dulu. Nah itu kan harus tahu cara kerja sistem, baru kemudian kita membuat algoritma dari sistem. Nah inilah yang maksud saya penting gitu ya. Makanya saya menggunakan pseudocode, saya menggunakan bocat gitu ya, dan menggunakan yang lain juga. Nanti di sini menggunakan bocat saja. Sebenarnya kalau kita sendiri lihat ini sudah termasuk algoritma juga. Ya, kalau ini nanti lebih sistemik, lebih runtut, lebih jelas gitu. Nanti bagaimana membuat ini pasti bisa, jadi saya langsung karena mekatronika ini masih ada kaitannya dengan sistem kontrol elektronik. Yang ketiga, ini untuk langkah pemrograman ya. Ketiga namanya langkah pemrograman. Saya kasih nama langkah pemrograman saja. Di dalam sistem kendali pneumatik hidrolik khusus di situ, yang pertama ini harus membuat, ini kalau saya ya, belum tentu orang lain sama. Ini saya sendiri membuat diagram gerakan
membuat diagram gerakan dari sistem. Yang selanjutnya, setelah membuat diagram gerakan, membuat alur kerja. Nah, tentunya ini menggunakan kode-kode sudah, ya, tidak kata-kata lagi. Bukan deskripsi, tapi kode-kode yang bisa dimasukkan dalam software disimulasikan bisa jalan. Komponennya kita beli, cari komponen, ya, kemudian dirangkai. Yang selanjutnya membuat diagram rangkaian kalau saya. Ini nama lainnya seperti diagram. Mungkin ada yang kelewat, ya, untuk mengetahui cara kerja sistem. Tentunya di sini ada juga, ini deskriptif ada, ya, ini deskriptif biasanya. Nanti sketch posisi juga harus ada, ya. Seperti itu, sketch position. Kemudian yang selanjutnya adalah mengetahui komponen-komponen apa saja yang diperlukan. Identifikasi, kemudian komponen, dan yang terakhir ya merakit, ya. Singkatnya itu merakit. Dari kalau misalnya softwarenya yang, kalau PLC kan pakai software, ya. Kalau pakai software ya software, hardware dari PLC-nya kemudian ke mekaniknya. Kalau yang kita pelajari nanti elektropneumatik, berarti nanti software itu tidak perlu elektronik. Nanti dari komponen-komponen yang dibutuhkan langsung ke akuasi. Coba hanya untuk simulasikan saja kayak di pistol. Nah, ini langkah-langkah biasanya. Pneumatik itu sebenarnya cara penyelesaiannya, programnya atau apa ya, rangkaiannya itu bisa macam-macam. Bisa pneumatik kan sistemnya, ya. Jadi itu bisa disesuaikan macam-macam menggunakan pneumatik murni istilahnya. Ada pneumatik. Kalau tadi di depan di pembagian fokus dari mekatronika, itu salah satunya adalah elektromekanik, ya, elektromekanik kontrol, ya, di intersection antara elektronik dengan mekanik. Nah, di sini lebih khusus lagi, yaitu ada namanya elektropneumatik. Berarti itu nanti untuk kendalinya menggunakan elektrik, baik menggunakan, kalau elektromekanik di sini tuh lebih ke relay, gitu, ya. Nanti menggunakan kontrol relay kontrol. Pneumatik murni ini nanti menggunakan udara itu langsung masuk ke kartu kontrol. Dan nanti bisa juga penyelesaian ini menggunakan PLC, langsung PLC. Karena lebih gampang yang mana, bayangin. Ini lebih sederhana, lebih gampang, alatnya kompak. Jadi dalam PLC itu kan sudah terdapat bentuk port, ada memorinya, kemudian ada dan lain sebagainya lah, ya. Dan sekali yang situ termasuk ada fungsi relay, ya, di dalam itu dengan cara memasukkannya di dalam program. Jadi ini pasti lebih sederhana. Ini ya elektronik.
Nah nanti di sini ini saya tidak akan ajarkan. Ini pakai Visto bisa. Salah satu softwarenya ya. Dan yang saya kuasai saja yang saya pakai. Kemudian ini pakai Visto juga bisa. Nah ini nanti ini pakai kalau saya cek programmer. Ini pakai Visto bisa. Ini Visto. Ini kita fokusnya kedua ini. Ini di sistem kontrol. Praktiknya. Nah kemudian untuk ketiga-tiganya ini ada beberapa metode pengendalian. Atau umumnya kendali itu ada 6 kalau nggak 7 jenis ya. Ada yang manual, ada yang semi otomatis, ada yang otomatis, kemudian ada yang jarak jauh, ada yang kendali lokal, ada yang apa lagi, kendali cut off, jenang kendali. Nah, metode pengendalian yang kita akan lakukan itu lebih ke nanti ya arahnya ke yang masih semi otomatis, belum sampai full otomatis. Nah nanti bagaimana kemudian integrasi antara kedua software itu, bisa nggak dengan logika yang kita gunakan, dengan pakem yang digunakan, bisa nggak? Ya jawabannya tentunya bisa. Jadi misalnya mau pakai ini, ya mau dua-duanya dipakai sama saja. Nanti tinggal penggunaan juga sama saja nanti. Tinggal perbedaan di tampilan softwarenya. Ada lagi kira-kira yang tanya atau saya tanya lagi? Ya silakan. Yang R1 ya itu sebenarnya dibutuhkan atau apanya yang bukan? Jalannya? Itu kan gimana? Itu kan saya lihat di atas itu kan ada bannya gitu. Itu tekanannya ya. Oh iya. Ditentukan atau Tentukan. Kita yang menentukan. Jadi tekanan di dalam air service unit, terutama dari generator, nah kerjanya itu sekitar yaitu tadi 6 sampai 7 bar. Nah, 7 bar cukup. Untuk maksimumnya itu 10 bar. Satu bar itu kan 14 PSI ya masalahnya. Cek lagi. Jadi sekitar berapa itu kalau 70 sekian. Ada lagi kira-kira yang perlu ditanyakan? Silakan. Ya. untuk PLC kan apa pernah diajarkan sistem kontrol itu pakai Zilio Soft itu kan Ya. itu dipakai di sini tuh tetap bisa apa enggak Pak? Atau wajib pakai yang itu? Oh ya, ya biar ada perbandingan yang baru. Ya dulu kan sudah belajar itu, nggak usah pulang lagi, itu belajar yang baru lagi. Jadi biar banyak referensinya, sehingga kalau misalnya suatu saat kalau memang kita tanya perusahaan tertentu dan kebetulan perusahaan itu bergerak di bidang otomasi, ya membuat barang-barang yang automation gitu ya, itu pakai apa di sana tiba-tiba atau jangan-jangan pakai yang ini bisa, pakai yang itu bisa, pakai yang ini bisa. Nanti ada yang canggih lagi, ada ya bisa, iya. Jadi nanti tetap pakai ini yang sudah saya tunjukkan. Kalau algoritmanya ya, algoritma itu sebenarnya
tergantung desainernya. Bisa jadi antara satu dengan yang lainnya itu akan berbeda. Tidak apa-apa. Untuk pengendalian khususnya dengan kecil ini ada pertama kendali langsung, yang kedua kendali tidak langsung, yang ketiga metode kendali intuitif maksudnya. Selanjutnya metode kendali cascade. Nah, tentunya sebelum masuk ke metode pengendalian yang ini, ya sebelum lebih jauh ke situ, minggu depan pertama saya sampaikan fungsi-fungsi katupnya. Ya kalau jenis katup saya pikir sudah bisa dipelajari di sini di rumah. Untuk minggu depan berarti langsung ini ya, fungsi-fungsi katup, rangkaian katup-katup dengan alat aktuasi ya, dan langsung praktek di sopirnya. Harapannya minggu depan sekali lagi saya ulang, itu paling tidak sudah bisa mengerjakan tugas satu. Makanya ini agak bagus, dan bisa jadi tagihan dari mata kuliah mekatronika ini hanya dari tugas-tugas praktikum. Yang terakhir saya ingatkan laporan itu, yaitu ringan sih, kan hasilnya dari hasil praktikum saja. Kendali langsung ini berarti langsung mengendalikan sesuatu. Di rangkaian yang di awal saya sampaikan tadi ada satu daya ya, elemen masukan, kemudian langsung ke aktuasi, elemen aktuasi. Jadi ya tidak ada elemen pemproses, kemudian tidak ada elemen kontrol akhir, yaitu kendali langsung. Kalau model seperti ini kendali langsung bisa ya, bisa, cuma nggak otomatis, gitu aja. Nggak semi otomatis nanti. Jadi harus tekan tombol satu, gitu ya. Misalnya mau plat, gitu ya. Plat nanti turunnya kan diatur dengan pembatas atau limit itu. Tekan tombolnya, sumbernya turun, nekuk, lepas tombolnya naik sendiri, gitu ya. Pakai simulating bisa, simulating juga bisa. Nanti beli yang mana, nanti dicontohkan di depan. Itu sudah, pokoknya jadi. Taruh tempatnya nanti. Platnya taruh kaki ya, plat taruh kaki, tekan tombolnya terus. Nah yang pengendalian ini, yang ini dibutuhkan apabila pengendalian itu sekuensial ataupun continuous gitu ya. Jadi sekuensial itu tidak hanya ada satu proses. Jadi misal ya ada pemotongan plat panjang, itu plat panjang datang, potong panjang tertentu. Setelah dipotong, geser selanjutnya di proses stamping, bentuk dengan bentuk tertentu, geser, kemudian dilubangi, ada 2 lubang atau 3 lubang misalnya ya, sesuai desain, geser lagi, ditekuk, jadilah part yang diinginkan. Ada 4 proses. Nah, ini sequential. Jadi tidak perlu kita proses ini tekan tombol, proses ini tekan tombol, tidak perlu. Jadi semuanya selesai, tekan tombolnya sekali. Gitu ya. Atau kalau mau dia continuous gitu. Continuous itu suplai partnya, raw material yang mau dipotong itu ada terus, masuk terus. Nah itu untuk mass production. Kalau enggak ya sequential saja. Tergantung misalnya mau buat satu aja ya satu. Kalau model seperti itu umumnya continuous gitu, terus menerus. Misalnya mau buat kerangkanya untuk mobil gitu ya, kan itu ada proses pemotongan, ada nakok, ada lubangi dan seterusnya. Nah itu model seperti ini bisa. Nah yang ini sederhana saja, ya hanya satu proses, misalnya menekuk. Ya. Nah ini mulai dari catur daerahnya, kemudian ada elemen proses.
Elemen proses itu ya tombolnya itu ya, elemen proses, kemudian ada elemen aktuasinya. Ini cukup. Kalau yang ini ada satu daya umumnya ya, ada elemen proses, ada elemen kontrol akhir, kemudian ada elemen aktuasi. Kalau ini sudah lengkap seperti urutan rangkaian yang saya sampaikan di depan tadi ya. Ada satu daya, saya tulis singkat aja, dapat ada satu daya, ada elemen proses, kemudian elemen masukan ya, elemen masukan ini. Nah ini elemen masukan, elemen proses, elemen kontrol akhir, dan elemen aktuasi. Ini lengkap. Demikian dulu untuk perkuliahan hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.